Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. HCC Family, saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan tayangan ini, Anda ada sukacita pada pagi hari ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Pada pagi hari ini izinkan saya mau membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yes, amin untuk firman Tuhan. Saya percaya saya dan saudara pada saat ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu saya mengajak naikkan syukurmu padanya, bawa pujian untuk semua apapun yang terjadi dalam musim hidup kita. Mari bawa pujianmu kepada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan untuk semua pengorbananmu Tuhan. Kau
Kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu memulai hari-hari kami bersama dengan Engkau Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya biarlah firman-Mu menjadi terang dan suluh bagi langkah-langkah kehidupan kami ke depannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Wow, shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan luar biasa diberkati Tuhan. Dan tidak terasa kita sudah memasuki bulan keempat dalam menjalani, membaca, merenungkan Bible Journey kita. Dan saya yakin ada begitu banyak hal yang kita ketahui tentang Tuhan. Ada begitu banyak pengetahuan firman Tuhan yang boleh kita ketahui dan kita boleh kenal apa yang terjadi dalam setiap kitab-kitab yang kita baca dan kita renungkan. Dan saya percaya semakin kita mengenal, semakin kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita semakin tahu siapa Tuhan kita. Bukan menurut apa kata orang, tapi kita mengalami secara pribadi. Dan tidak terasa sudah masuki bulan keempat kita belajar firman Tuhan melalui Bible Journey kita. Nah, kali ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sama-sama dari 1 Samuel 25, 26, dan 27. Ada 3 pasal dengan kisah yang berbeda tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pasal 25 kita lihat adalah kebijaksanaan seorang istri. Nah, di sini mengisahkan tentang 3 orang yang luar biasa ya. Di sini ada Daud, Nabal, dan Abigail. Nabal merupakan seorang pengusaha yang kaya raya, dia dan sangat kaya. Dan suatu saat Daud meminta pertolongan kepada Nabal untuk singgah sebentar. Tetapi apa yang terjadi? Nabal menolak dengan mengucapkan kata-kata yang kurang tepat. Sehingga membuat Daud agak sedikit marah tentunya. Dan ingin membinasakan Nabal. Tetapi hal tersebut didengar oleh seorang istri dari Nabal, yaitu bernama Abigail. Di sini kita bisa pelajari bahwa seorang Abigail begitu bijaksana dan dia menginginkan atau menghindari yang namanya pertumpahan darah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia mengambil tindakan diplomatis. Dia datang membawa beberapa jenis makanan, kemudian datang kepada Daud dan pasukannya dan berdiskusi, membawa misi perdamaian. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Akhirnya Daud menjadi lunak dan tidak jadi membinasakan Nabal. Nah, apa yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara? Sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menanggapi segala bentuk kekerasan, segala bentuk penolakan yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kita, tidak sesuai dengan kita harapkan. Kita sudah berbuat baik, tapi orang tersebut malah sebaliknya. Nah, di sini kita belajar dari Abigail. Dia membawa perdamaian. Nah, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menanggapi kekerasan dengan kelembutan dan biarkan Tuhan yang bertindak atas nama kita tentunya. Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pasal 25. Nah, bagaimana dengan pasal 26? Wah, luar biasa di sini Bapak Ibu Saudara. Daud memberikan kesempatan kedua kalinya bagi Saul untuk hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat dari seorang Daud, dia sangat menghargai yang namanya otoritas dan menghargai orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin sebuah bangsa, yaitu Saul tentunya. Di sini Daud tidak melangkahi Tuhan untuk membunuh Saul. Dan saya percaya Daud memiliki pribadi yang begitu luar biasa. Ada peluang untuk Daud untuk membunuh atau membinasakan Saul. Tetapi apa yang dilakukan? Dia menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Mungkinkah kita mampu atau sanggup menghormati satu dengan yang lain? Dan menghargai orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan, bahkan orang-orang yang di atas kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari belajar pada Daud bahwa kita tidak akan mengulurkan tangan kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, yang dipercayai Tuhan untuk menaungi kita. Seburuk apapun tindakannya, seburuk apapun perbuatannya dalam kehidupan kita, mari kita belajar menghormati dan menghargai kepercayaan Tuhan yang diberikan Tuhan kepadanya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang pasal 26. Nah, bagaimana dengan pasal 27? Bapak Ibu Saudara, di sini sangat luar biasa ya, di mana diceritakan bahwa Daud tinggal di antara bangsa Filistin. Betapa luar biasanya seorang Daud. Kalau kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, mungkin suatu saat pernah kita berada di lingkungan yang menurut kita orang-orangnya tidak seserver dengan kita. Tidak satu kepercayaan, mungkin orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak menyukai kita. Tetapi kita harus berada di tempat itu dan harus bergaul dengan orang-orang tersebut. Nah, kita lihat dari pelajaran seorang Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tetap tinggal di situ dan yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap melindungi Daud. Tuhan menjagai langkah-langkah Daud ketika dia menghadap raja orang Filistin. Dan akhirnya diberikan tanah untuk tinggal selama 1 tahun lebih. Dan saya percaya apa yang dibuat Tuhan dalam kehidupan Daud. Tuhan menjagai dan melindungi seorang Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yakinlah bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Mungkin keadaan buruk dan tidak baik keadaannya, tapi kita percaya Tuhan sanggup menjaga dan melindungi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita ambil dari semua kisah ini, yaitu yang pertama tadi, ya. Apa yang dapat kita ambil dari kisah ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita belajar untuk bersabar, bijaksana di dalam skala konflik kehidupan, menghormati otoritas dan proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, serta mempercayakan diri kita dalam perlindungan Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Dan satu hal kita percaya, ingatlah bahwa Roh Kudus selalu menuntun kita, memimpin kita, minta daripada Roh Kudus untuk menuntun langkah-langkah kita, sehingga kita tidak keluar dari aturan firman Tuhan, tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca kurang lebih 4 bulan ini. Dan saya percaya, biarlah iman percaya kita semakin bertumbuh. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami belajar dari 3 peristiwa. Biarlah Tuhan kami boleh belajar menjadi bijaksana seperti Abigail. Biar kami belajar seperti Daud yang menghormati otoritas dan kepercayaan. Dan kami juga belajar bagaimana hidup di tengah-tengah orang yang tidak seiman dengan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita belajar bahwa kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin bahwa ada perlindungan Tuhan yang ada buat kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.